Terus posisi jatuhnya tidak pas dan menduduki ekornya. Nah, itu yang faktor pertama. Dan itu juga bukan yang disebut perkutut Katuranggan Semar Lungguh. Nah, terus ada lagi faktor yang kedua, itu yang merasakan itu hanya yang merawatnya ya kawan-kawan ya. Yang merasakan itu hanya yang merawatnya, nggak jauh beda sama yang dinamakan dengan tuah apa-apa itu ya. Itu juga yang merasakan hanya yang merawatnya, karena tidak terlihat, hanya bisa dirasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, sehat selalu, dan semoga kita selalu mendapatkan rezeki yang melimpah dan selalu mendapatkan berkah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kawan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wandi Cukreng yang selalu mengajak sinau bareng. Dan untuk kali ini masih menjawab dari pertanyaan kawan-kawan saudara kita, itu tentang burung perkutut yang mendudukin ekornya. Jadi ini untuk burung perkutut yang menduduki ekornya, dan ada yang menyebutkan itu Katuranggan Semar Lungguh. Nah, ini di sini ada saudara kita, kawan kita ada yang bertanya nih. Untuk Om Ujang Utis ya, Om Ujang Utis, beliau bertanya, maaf Pak, saya pemula, mau tanya kenapa perkutut saya suka mendudukin ekornya di bawah sangkar, diem nggak mau gerak, apakah burung itu sakit? Mohon pencerahannya Pak, makasih ya. Ya ini untuk menanggapi ya, untuk namanya burung perkutut yang menduduki ekornya. Dan ada yang bilangnya itu perkutut Katuranggan Semar Lungguh. Nah, ini ada beberapa faktor ya yang bisa mendudukin ekornya. Jadi sini Wandi Cukreng tidak membawa contohnya ya. Jadi untuk mudah-mudahan difahami ya ocehannya. Ini langsung aja, itu yang namanya burung perkutut yang mendudukin ekornya itu ada beberapa faktor yang menentukan itu Katuranggan Katuranggan Semar Lungguh atau bukan. Nah, ini sudah banyak ya kawan-kawan saudara kita itu yang pernah bilang dan pernah mengalaminya, pasti pernah mengalaminya yang namanya perkutut menduduki ekornya. Nah, ini mau saya bahas satu persatu. Jadi untuk faktor yang pertama itu burung itu masih terlalu gerabakan. Kok bisa? Iya, bisa. Itu biasanya burungnya itu habis gerabakan, terus ekornya itu bisa tersangkut dan tidak sengaja itu terduduki atau posisi jatuhnya itu tidak pas. Jadi gimana ya, kalau dari jari-jari itu ekornya masuk, jatuh brok. Nah, itu menduduki ekornya. Itu biasanya begitu. Biasanya terjadi di saat dijemur
kadang saat habis dimandikan ataukah disangkar itu juga bisa terjadi yang namanya yang menduduki ekornya. Itu faktor yang pertama, itu gerabakan, terus posisi jatuhnya tidak pas dan menduduki ekornya. Nah, itu yang faktor pertama. Dan itu juga bukan yang disebut perkutut Katurangan Semar Lungguh. Nah, terus ada lagi faktor yang kedua, itu memang yang namanya perkutut Semar Lungguh. Nah, itu ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya itu burungnya itu memang sudah tenang, sudah selaras, atau sudah apa ya namanya, udah jodoh, sudah tenang lah ibaratkan gitu. Dan itu memang burungnya itu dengan sendirinya itu entah bagaimana caranya atau bagaimana ceritanya sampai bisa mendudukin begitu, dan posisinya dan kondisinya itu tidak gerabakan, tahu-tahu sudah lungguh atau tahu-tahu sudah menduduki ekor. Dan itu bisa lama, bisa sampai setengah jam atau bisa sampai 1 jam juga ada. Dan Wandi Cukreng juga sudah pernah mengalaminya, itu sekali-sekalinya. Itu yang namanya perkutut Wandi Cukreng yang kelangenan Wandi Cukreng yang namanya laras. Itu benar-benar burungnya itu sudah jinak, sudah selaras, dan tahu-tahu waktu malam-malam itu tahu-tahu duduk. Nah, sudah ada videonya, nanti saya kasih linknya kalau kawan-kawan ada yang penasaran seperti apa ceritanya. Dan waktu itu saya pulang atau saya tahu pertama itu menduduki ekornya, dan burungnya itu tidak gerabakan, tidak apa-apa, tahu-tahu sudah duduk. Dan duduknya itu posisinya kayak gimana ya, sadar sih orang, matanya juga masih pelirak-pelirok, tapi kalem, diem, tidak gerabakan. Terus saya deketin, tidak gerak. Terus saya tinggal masuk. Terus berapa menit masih ada, terus ada setengah jam ya, itu saya lihat lagi masih ada, dan saya tinggal lagi, saya lihat lagi, dan posisinya sudah di tangkringan dan tidak ada suara gerabak-gerubuk. Posisinya sudah di tangkringan. Kalau yang tidak percaya ya monggo, percaya nggih monggo. Ada videonya, waktu itu saya sudah pernah saya upload di video yang lalu. Itu perkutut yang benar-benar tidak gerabakan, tapi duduk dengan sendirinya. Dan itu baru satu-satunya terjadi. Yang maksudnya terjadi itu satu-satunya yang saya lihat sendiri. Kalau yang saya nggak lihat, saya kurang paham apakah sudah berkali-kali atau belum atau tidak. Nah, kan begitu. Jadi intinya dari pembahasan atau untuk menjelaskan ini apa ya, yang dari pertanyaan tadi itu kok menduduki ekornya. Nah, itu dilihat dulu dari awalnya, ataukah penyebabnya itu apa? Apakah itu disebabkan burungnya masih gerabakan, ataukah itu burungnya atau posisinya itu posisinya itu apakah nempel dengan
jari-jari ataukah di dekat jari-jari ataukah di tengah. Nah, itu bisa diperhatikan. Kalau memang burungnya itu sering gerabakan, gerubak-gerubuk terus duduk, nah itu bisa disebabkan karena posisi jatuhnya waktu gerubak-gerubuk itu tidak pas. Itu bisa, itu kalau memang kawan-kawan sudah pernah mengalaminya. Nah, kalau yang benar-benar semar lungguh itu memang kondisinya atau posisinya itu satu, biasanya di malam hari, dan kedua, burungnya itu tidak gerabak-gerubuk, burungnya itu tenang dan kalem, biasanya sudah selaras. Itu biasanya duduk atau dengan posisi rapi untuk ekornya, terus bangun dengan sendirinya, tidak ada suara gerabak-gerubuk. Entah bagaimana itu caranya, saya juga kurang paham. Itu kenyataannya begitu. Itu kalau yang asli, kalau yang benar-benar semar lungguh. Jadi kalau ditanyakan sakit atau enggak, itu semua perkutut yang sakit atau enggak itu dilihat dari kotorannya. Kalau kotorannya itu cair atau ecer, itu berarti sakit. Kalau kotorannya itu masih normal, apalagi kering, itu berarti burungnya sehat. Kalau ekornya kotorannya itu basah tapi berbentuk seperti emi ataukah seperti basah tapi ada ampasnya, ada kotorannya, tapi tidak yang hijau ya kawan-kawan, nggak ada airnya, itu kurang asupan kalsium atau bisa kurang asupan asinan. Itu kalau yang sakit atau tidak gitu. Jadi untuk intinya ya kawan-kawan, kalau yang menduduki ekor itu dilihat dulu untuk sebabnya apa, apakah gerabak-gerubuk atau tidak, dan posisinya di malam atau di siang hari. Dan itu burungnya itu pas duduk itu apakah sangkarnya itu goyang atau tidak, itu pengaruh juga biasanya. Ini biasanya kalau yang benar-benar itu biasanya kalau benar yang semar lungguh itu biasanya di malam hari, dan yang siang pun mungkin ada, cuman saya baru tahunya di malam hari. Itu juga kondisinya juga agak gimana ya, remang-remang posisinya, kondisinya remang-remang, tidak terang tidak gelap, remang-remang. Itu duduk dengan sendirinya dan berdiri dengan sendirinya. Nah gitu. Biasanya kalau yang bukan itu bangunnya pun gerubak-gerubuk kayak burung takut. Nah kayak burung takut itu kurang lebihnya begitu ya kawan-kawan. Untuk pertanyaan Om Ujang Utis mudah-mudahan terjawab. Ini untuk burungnya sakit atau enggak itu tergantung dari dilihat dari kotorannya apakah berair atau tidak. Kalau kotorannya berair ya itu sakit, kalau enggak ya berarti tidak apa-apa. Dan burungnya kalau yang duduk itu bisa terjadi karena gerabakan dan duduknya tidak pas. Tapi kalau posisinya itu tidak gerabakan, burungnya sudah tenang, sudah kalem, kok bisa begitu. Nah dilihat dulu untuk durasinya apakah lama atau tidak. Dan untuk itu yang merasakan itu hanya yang merawatnya ya kawan-kawan ya. Yang merasakan itu hanya yang merawatnya, nggak jauh beda sama yang dinamakan dengan tuah apa-apa itu ya. Itu juga yang merasakan hanya tuah yang merawatnya, karena tidak terlihat, hanya bisa dirasakan. Nah kan begitu.
Baik, untuk kawan-kawan mudah-mudahan terjawab, dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati saya mohon maaf. Kalau ada yang mau bersaran kritik silahkan tulis di kolom komentar, dan kalau ada yang salah ataukah berpengalaman lain silahkan tulis di kolom komentar. Dan kalau ada yang memang benar-benar ini yang saya sampaikan ini salah, ya mohon dikoreksi ya kawan-kawan ya, dikoreksi. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.